Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam pertemuan MMD Musyawarah Masyarakat Desa. Salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Dr. Didi Ujang Wisono, Kepala Puskesmas Losarang. Yang terhormat ibu-ibu yang diwakili oleh Pak Sekdes. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu dari Puskesmas dan bapak-bapak, ibu-ibu undangan dan ibu kader yang kami cintai. Untuk susunan acara, yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari ibu-ibu dan kepala Puskesmas, kemudian pemaparan materi dan pembahasan rencana tidak lanjut, kemudian penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh ibu-ibu atau yang mewakilinya. Tepat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Losarang, yang saya hormati Ketua BPD yang mewakilinya, yang saya hormati Pak RT, Pak RW, Ibu Posyandu Desa Buta yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji serta syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini tanggal 8 hari Kamis, kita berkumpul dalam acara musyawarah masyarakat Desa Buta terkait masalah kesehatan. Salawat serta salam kami limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapatkan syafaat kelak di akhir kiamat. Amin. Bapak, Ibu, saya ditugaskan tadi WA sama ibu-ibu untuk mewakili musyawarah pada hari ini. Beliau kecapean kemarin kedatangan tamu nomor 1 di Indramayu, Ibu Bupati. Maka dari itu menugaskan saya untuk ikut dalam musyawarah masyarakat saya. Makanya berpesan Ibu, yang pertama mungkin kita masyarakat agar mengikuti sesuai dengan anjuran dari pemerintah terkait masalah kesehatan. Yang kedua, saya mohon dari RT dan Pak RW juga, kemarin juga Ibu Bupati berpesan terkait masalah kesehatan tentang SKTM, bahwa SKTM itu tidak semerta-merta sekonyong-konyongnya dewan kepala desa menandatangani terkait masalah kemiskinan, karena di situ ada poin bahwa kalau yang langsung menandatangani nanti ada denda atau gimana. Jadi berharap Indramayu ini, Desa Buta, jangan sampai banyak yang miskin. Ya, bukan begitu Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti kita akan diperjelas Kepala Mas Losarang terkait masalah kesehatan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jaja. Sambutan
Bapak Kepala Puskesmas Lausarang, Bapak Dr. Widi Ujan langsung waktu dan tempat kami kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Ibu Guru yang kemarin diwakili sama Pak Fetes, kemudian Ketua BPD, bentar ya, kemudian untuk Ibu Bidanisa yang saya hormati dan banggakan, kemudian dari Puskesmas juga tidak lupa saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kader dan masyarakat Desa Puntang yang akan melaksanakan AMD yang saya hormati dan saya banggakan. Saya mungkin dari dasar dulu ya. Sebenarnya visi dari Kementerian Kesehatan itu adalah masyarakat sehat, yang mandiri dan berkeadilan. Mandiri berarti untuk mendapatkan derajat kesehatannya berusaha mandiri gitu ya. Ya. Di usaha maupun dari pendana, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan hal ini merupakan ada peran yang kesehatan berbasis masyarakat. Kalau berkeadilan berarti masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang sama dan dengan kualitas yang sama, gitu ya. Ya. Kemudian untuk program-program pemerintah sendiri itu adalah untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, ya, yang masih tinggi di Indonesia, terutama Jawa Barat itu masih tinggi. Makanya Jawa Barat menjadi lokus program-program penurunan angka kematian bayi dan kematian ibu, ya. Karena Jawa Barat itu hampir 30% itu penduduknya itu mewakili 30% nasional, jadi tinggi banget gitu ya. Kemudian yang kedua adalah stunting pendek, anak-anak pendek gitu ya. Yang anak-anak pendek dengan nanti di situ ada kelainan, ada kelainan motorik, itu ada kelainan sensorik segala macam ya. Jadi kalau yang sehat sih nggak apa-apa, tapi ada kelainan yang biasanya diakibatkan oleh gagal tumbuh dari mulai 1000 hari pertumbuhan ya. Kemudian untuk di samping itu juga ada penyebab penyakit yang termasuk sekarang itu adalah COVID-19 ya. Alhamdulillah COVID-19 di Indonesia itu penambahannya masih di bawah angka 3.000. Kemarin sempat pas pemerintah mencanangkan kembali PPKM ya, pembatasan terutama yang mobilitas di angkutan darat dan angkutan udara itu kan diharuskan booster ya, diharuskan menunjukkan booster karena saat itu meledak kembali di angka 5.000 ya hariannya gitu ya. Alhamdulillah sekarang di angka 2.600-an peserta penderita COVID-19 gitu ya. Kemudian sekarang ini PPKM masih berlaku Bapak Ibu ya. PPKM level 1 ya PPKM level 1 gitu ya. Jadi masih ada PPKM, jadi ada pembatasan kegiatan masyarakat ya. Kemudian untuk mungkin udah mengetahui semua Bapak Ibu ya kenapa diadakan musyawarah, karena sebelumnya ada survei mawas diri. Jadi Bapak Ibu itu memotret kesehatan di Desa Puntang di mana gitu ya, apa masalah-masalah apa yang ada di Desa Puntang. Makanya hari ini dimusyawarahkan untuk mencari alternatif penyelesaian masalah atau masalah-masalah kesehatan yang ada di Puntang tersebut hasil SMD, sehingga diharapkan nanti ada keteraikan, ada
jadi matching dengan kegiatan-kegiatan yang ada di puskesmas. Jangan sampai nanti Bapak membuat alternatif yang tidak ada hubungannya. Makanya nanti ada SWOT nanti, ya, ada dukung kekuatan apa yang ada di Desa Puntang, kemudian kelemahannya apa, kemudian potensinya apa, gitu kan ya. Nanti bicaralah alternatif yang benar-benar bisa terrealisasi, ya. Kemudian di samping itu juga sekarang ada program yang namanya Posyandu Prima, nanti akan dijelaskan sama Ibu Sulis ya, mengenai Bayi Sulis mengenai Posyandu Prima. Di mana di situ Posyandu Prima itu adalah titik beratnya adalah sama dari visi pemerintah yang mandiri. Makanya nanti penganggarannya itu dari desa Pak Sekdes, ya. Nanti anggarannya harus dianggarkan dari desa. Nanti kita sebagai pelaksananya, termasuk nanti ada pemeriksaan gula darah, gitu kan, itu yang penting, ya. Mungkin nanti juga ada pemeriksaan HB, ya, bisa dimungkinkan HB, ya, supaya tidak ada ibu hamil yang rendah HB-nya, ya, kekurangan Fe, gitu ya. Jadi seperti itu nantinya. Jadi di sini ada kegiatan untuk membangkitkan kembali upaya-upaya dari masyarakat, gitu, untuk mendapatkan derajat kesehatannya sendiri, gitu, ya. Jadi kemudian untuk program sendiri dari Ibu Bupati kemarin diungkit juga mengenai sampai ditanya, ya 10 program unggulan Ibu Bupati yang kalau dalam kesehatan itu adalah Dokmaru, ya. Sebenarnya Dokmaru itu program Bupati itu adalah mandiri juga, gitu, sebenarnya dasarnya mandiri. Tapi kalau ada warga masyarakat yang karena keterbatasan uang, karena keterbatasan administrasi, dia tidak terdaftar di BPJS, gitu, KIS, itu boleh nanti meminta kunjungan Dokmaru, gitu ya. Jadi kalau misalnya udah bisa mampu mendapatkan akses pelayanan ke puskesmas, ya udah harusnya nggak usah manggil Dokmaru lagi, gitu ya. Jadi bukan, kalau jangan sampai disamakan Dokmaru itu adalah yang kemarin sampai keluar itu petugas Dokmaru, saya kayak menteri keliling aja, gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Jadi bukan untuk kunjungan yang biasa, tapi kunjungan yang benar-benar bermasalah, gitu ya. Kalau misalnya bisa ke puskesmas, ya itu pergilah ke puskesmas. Kalau misalnya bisa kontrol atau rujukan ke rumah sakit, ya silakan dilaksanakan, gitu aja, ya. Jadi seperti itu, ya, karena itu visi dari awal itu adalah kemandirian masyarakat, gitu ya. Kemudian tadi untuk masalah SKTM, Pak Sekdes sudah menyampaikan bahwa, ya, saya kemarin juga hasil rapat kemarin evaluasi dengan mengenai 10 program Bupati Indramayu, ya. Karena kemarin dibilang jangan bilang program Bu Nina, gitu, program Bupati, gitu ya. Kalau Bu Nina secara pribadi, kalau Bupati secara kelembagaan, gitu ya. Itu adalah bahwa sekarang itu masih ada kuota PBPU, ya, penerima bukan BPPU, penerima bukan penerima upah, ya. Jadi yang orang-orang yang bukan pekerja itu bisa dimasukkan ke KIS PBPU, itu masih banyak. Tapi tetap basis datanya adalah DTKS. Ya, makanya kemarin yang SKTM yang kemarin itu SKTM tidak otomatis masuk ke KIS-nya, itu didata kembali, nanti diajukan diverifikasi kembali, nanti didaftarkan ke dinas atau ke dinsos untuk dimasukkan ke PBPU, nanti diterbitkan nanti KIS PBPU-nya nanti itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya kemarin yang SKTM itu tidak serta-merta dimasukkan KIS, ya. Jadi harus didaftarkan kembali. Makanya Pak Desa Puntang
udah berapa orang yang udah mendapatkan fasilitas SKTM, didata semua. Nanti data diajukan kembali ke Dinsos, diverifikasi kembali sama Dinsos. Kemudian nanti dan Dinsos bisa hubungan dengan Dinkes, nanti dimasukkan ke PBPU, ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk ini juga tetap bukan obral, bukan sel gitu ya. Tetap ada, kalau dulu kan udah pernah ada 14 kriteria orang miskin, ya Bu ya. Ya itu tetap, makanya tadi kalau misalnya orang mampu mendapatkan bantuan PBPU gitu ya, SKTM nanti bisa dibalikin karena siapa yang tanda tangan SKTM tersebut gitu kan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ya tetap harus selektif gitu, tidak semuanya dimasukkan gitu ya. Ini kemudian untuk yang kemarin juga bisa disampaikan, kalau yang sebelumnya dia peserta BPJS KIS mandiri, kemudian dia punya utang tagihan atau nunggak tagihan, itu Pemda itu tidak mentangani tagihan tersebut. Tapi kalau dia harus masuk ke rumah sakit dan tidak mempunyai dana untuk melunasi tagihan tersebut, denda tersebut ya, itu boleh dimasukkan ke sementara ke PBPU gitu ya, tapi tidak serta-merta menghapus, nantinya menghapus tunggakan tersebut. Jadi untuk saat itu aja dibebaskan dan bisa masuk ke rumah sakit dan dibiayai sama pemerintah lewat PBPU, dalam hal ini pemerintah daerah namanya ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau yang menerima PBI gitu kan, KIS PBI, penerima bantuan iuran baik APBD maupun APBN, itu jangan minta naik kelas Bapak Ibu ya. Kalau naik kelas dengan otomatis nanti akan dihapus ya, tidak menjadi KIS PBI kembali gitu ya. Ya jadi nanti dihapus, dicoret nanti. Kemudian kalau ada penerima KIS PBI APBN ya, kemudian ya mungkin ini sekarang nih Bapak ini ya, harusnya bisa punya data, Bapak Ibu yang mengikuti SMP punya data yang sebelumnya memiliki KIS PBI APBN, terutama yang kemarin terhapus sama pemerintah karena ada kuota gitu kan, ada kuota waktu itu. Silahkan didata kembali untuk diaktifkan kembali lewat Dinsos nantinya ya, diverifikasi nanti didata kembali, nanti diaktifkan kembali itu, aktif kembali KIS yang PBI tersebut yang dari APBN tuh, yang dulu lewat kiriman lewat kantor pos atau langsung ke rumah kan, itu boleh diaktifkan kembali kalau memang benar-benar orang tersebut membutuhkan gitu kan, membutuhkan isi tersebut untuk mendapatkan pelayanan gitu ya, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi tidak harga mati kemarin itu pemerintah menghapus data ini ya, KIS PBI itu ya. Jadi sebenarnya pemerintah sangat memperhatikan sekali itu ya. Jadi jangan ada istilah tapi jangan ada istilah bahwa pemerintah langsung mencoret-coret aja gitu ya. Jadi itu masih ada kesempatan untuk diaktifkan kembali ya KIS PBI itu ya. Kemudian tetap harus diajukan kembali lewat Dinsos ya, tadi melihat kriteria 14 kriteria tersebut. Kalau nggak salah itu kemarin dari 14 kriteria itu minimal setengahnya nih dia masuk kriteria tersebut. Ada yang hafal nggak Bapak Ibu 14 kriteria itu? Saya juga udah lama sekali gitu. Termasuk ya rumahnya, terutama dilihat dari rumah. Ya kondisi rumahnya, lantainya gimana, temboknya gimana, kemudian penghasilannya gimana, makannya gimana, ya kan, beli bajunya mampu nggak setahun sekali gitu kan, kalau itu ada ya, ya kan? Jadi seperti itu, ya itu yang harus dilihat ya.
Jadi minimal 7 ya, 7 itu ya bisa gitu ya, bisa diajukan kembali untuk menjadi seorang masyarakat miskin ya. Ya. Jadi itulah yang disampaikan saya. Mungkin nanti kalau ada yang didiskusikan, ditanyakan langsung, mangga, karena Bu Wildan ya. Nanti saya mungkin tidak lama di sini karena harus melayani pasien kembali di ruang poligiginya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tambahkan sedikit ya terkait masalah SKTN, karena kemarin ada keseriusan dari Ibu Bupati untuk SKTN, mangga Pak RT didata ulang, bukan data ulang yang kemarin yang belum masuk dalam DTKS, nanti dikumpulkan di data, setelah itu kita musyawarahkan. Jadi setelah ada musyawarah, kalau kita ajukan dinsos, nanti ada verifikasi di sana. Ya Pak RT ya, Pak RW. Mungkin itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Bu Ibu, MC-nya yang tidak dari saya karena ada orang lain, jadi diganti ke saya dulu ya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari PPD Bapak Wawan. Untuk itu kami persilahkan Pak untuk memberikan sambutan. Terima kasih buat pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Puskesmas Kecamatan Sarana saya hormati kepada Pak Sekdes yang mewakili Ibu. Kebetulan Ibu hari ini kecapean jadi sengaja kemarin banyak kegiatan. Dan terima kasih juga kepada RT, RW, terus ini ibu-ibu PKK benar ya, ibu PKK juga hadir. Terima kasih pada kesempatan meskipun cuacanya tidak bersahabat, tapi kita masih bisa berkumpul di pagi hari ini. Untuk masalah sekarang mungkin yang akan dibicarakan tadi udah panjang lebar dibahas sama Bapak Puskesmas Kosaran juga, sama Pak Sekdes juga. Kami hanya menghimbau saja lah. Sekiranya apa yang diprogramkan oleh pemerintah, kita sebagai masyarakat kita harus mengikutinya saja. Yang jelas tidak akan pemerintah juga memberikan program yang kurang bagus untuk masyarakatnya. Mudah-mudahan kedepannya desa kita, desa Kuntang, desa bersih, orangnya sehat semua, rezekinya banyak juga. Meskipun sekarang ya keadaan negara kita mungkin tidak bersahabat juga dengan kenaikan BBM ini, tapi alhamdulillah masyarakat kita masih bisa mampu juga untuk mengatasi. Mungkin tidak banyak lah yang kami sampaikan. Pada dasarnya mari kita simak bersama acara yang akan dipandu sama di Puskesmas dan Puskesmas Kosaran ini sama-sama. Mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu akan ada penyampaian hasil SNB Bu yang telah ibu-ibu laksanakan di RT-nya Bu ya. Maka dari itu mohon untuk ketua kadernya Bu untuk menjelaskan Bu ya, membaca ulang yang ada di slide. Ketuanya maka dibacakan ulang hasil dari kegiatan SNT yang telah dilakukan.
untuk dipaparkan kepada kita semua hasil dari SND. Maka ayo Bu, nggak apa-apa, tinggal dibacakan ulang hasil dari SND-nya. Perwakilan satu orang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan 10 perilaku hidup bersih sehat. Latar belakang keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dimanifestasikan dengan indeks pembangunan masyarakat IPM yang dapat diukur melalui 3 pilar, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata. Bentuk konkretnya yaitu perilaku proaktif memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta prestasi aktif dalam upaya kesehatan. Tujuan utama umum adalah mempelajari, menganalisis, dan merumuskan masalah-masalah perilaku yang berhubungan dengan PHBS. Tujuan khusus: 1. Terkumpulnya data sekunder, data perilaku yang berkaitan dengan program prioritas, yaitu KIK, gizi, kesehatan, lingkungan, dan gaya hidup. 2. Teridentifikasi masalah perilaku kesehatan di wilayah desa. 3. Teridentifikasi masalah lain yang berhubungan dengan masalah kesehatan, faktor penyebab perilaku, masalah pelaksanaan dan sumber daya, penyuluhan, masalah kebijakan, akomodasi, dan organisasi. Hasil SMD PH serumah tangga di Desa Kuntang. 10 indikator PHBS. 1. Linakes. A. Persalinan, hasil 25%, 0. Kesenjangan, kosong. Ranking, kosong. Mas nanya Bu. Linakes 25, 100%, kesenjangan 0, ranking 9. 2. AC eksklusif bagi 0 sampai 6 bulan. Bagi 0 sampai 6 bulan ASI saja. Hasil 32, 84,4%, kesenjangan 15,6, ranking 3. B. Bayi 6 bulan sampai 12 bulan lulus ASI eksklusif. 35, hasil 35, 97,1%, kesenjangan 2,9, ranking 8. 3. Penimbangan di posyandu. A. Ada bayi dan balita ditimbang di posyandu. Hasil 100%, kesenjangan 0, ranking 10. 4. Menggunakan air bersih 279, 93%, 7, kesenjangan 7, ranking 6. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan pakai sabun 278, 92,7%, kesenjangan 7,3, ranking 5. 6. Menggunakan jamban sehat, hasil 279, 93,0%, kesenjangan 7,0, ranking 7. 7. Memberantas jentik nyamuk, hasil 267,
89%, kesenjangan 11, ranking 4. 8. Makan buah dan sayur setiap hari. Hasil 183, 61%, kesenjangan 39, ranking 2. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Hasil 280, 93,3%, kesenjangan 6,7, ranking 7. Dan 10. Tidak merokok di dalam ruangan. Hasil 69, 23,0%, kesenjangan 77,0, ranking pertama. Status rumah tangga hasil 130, 43,3%, kesenjangan 56,7, ranking enggak ada. Next. Hasil SMD PHBS rumah tangga Kadarzi di Desa Kuntang. Langsung nomor 1. Penimbangan di posyandu ditimbang posyandu. Hasil 129, 100%, kesenjangan 0, ranking 6. 2. ASI eksklusif. A. Bayi 0 sampai 6 bulan ASI saja. Hasil 32%, 84,4%, 93%, kesenjangan 6,7, ranking 3. 5. Memberikan suplemen vitamin A atau FE. Hasil 66, 93,9%, kesenjangan 6,1, ranking 5. Rumah tangga Kadarzi. Hasil 271, 90,3%, ranking 29. Kesenjangan 29. Hasil SMD PHBS rumah tangga di Desa Kuntang. Dari hasil rekap data di atas dapat ditarik beberapa masalah yang perlu mendapatkan penyelesaian yang berkelanjutan di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang utang buat ibu pada baca namanya. Ya, ada. Ya, Ibu mau izin Bapak, saya ulang lagi ya, dijelaskan lagi. Jadi sini Ibu hasil SMP pada rumah tangga di Desa Kuntang. Nah, ibu yang sudah mendata di RT ya Bu ya. Totalnya itu 300 kepala keluarga Bu ya yang didata. Nah, dari hasil tersebut kita dianalisis. Nah, jadilah 10 indikator PHBS. Nah, indikator yang pertama Linapes. Yang pertama persalinan. Jumlah ibu bersalin di Desa Kuntang itu dalam kurun waktu 1 tahun sejumlah 25. Nah, yang ditolong tenaga kesehatan 25. Artinya 100% semuanya itu ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, senjamnya 0. Untuk remnya nanti 9. Kemudian lanjut di ASI eksklusif bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, ditemukan bayi 0 sampai 6 bulan itu ada 32 yang melakukan ASI eksklusif. Yang ditemukan bayi sejumlah 32. Nah, yang ASI saja tidak ada campuran susu maupun yang lain itu ditemukan 27. Artinya dari sini hasilnya 84%. Nah, kesenjangannya 15,6. Ranking 3 ya. Terus bayi 6 sampai 12 bulan itu ditemukan ada 35. Yang lulus ASI eksklusif itu 34. Nah, dari hasilnya 97,1%, kesenjangan 2,9%, ranking 8.
Nah, untuk bayi dan balita ditimbang posyandu itu sejumlah 129, yang ditimbang juga 129. Nah, artinya itu bagus dia 100% di desa Munang itu ditimbang. Sejauhnya 0, ranking 10. Terus yang menggunakan air bersih itu dari 300 keluarga di data ada 279 dengan persentase 93%, kesenjangan 7. Kemudian ada mencuci tangan dengan air bersih dan pakai sabun itu sejumlah 278 dengan persentase 92,7, kesenjangan 7,3, ranking 5. Kemudian menggunakan jamban sehat itu ditemukan sejumlah 279 dengan persentase 93%, kesenjangan 7. Kemudian memberantas penyakit nyamuk, nah ditemukan 267 yang memberantas penyakit nyamuk dengan kesenjangan dengan persentase 89%, kesenjangan 11%, ranking 4. Kemudian poin ke-9, 8 makan buah dan sayur setiap hari itu ada 183 kakak yang makan buah dan sayur setiap hari dengan persentase 61%, kesenjangan 39%, ranking 2. Kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari ditemukan ada 280 kepala keluarga yang melakukan aktivitas fisik setiap hari dengan persentase 93,3% dengan kesenjangan 6,7, ranking 7. Di sini poin terakhir, poin ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Dari 300 kepala keluarga yang tidak merokok di dalam rumah itu sejumlah 69. Kemudian dengan persentase 23% dengan kesenjangan 77%, ranking 1. Status rumah tangga 130. Kemudian persentase 43%, kesenjangan 56,7%. Nah Bu, dari sini kan permasalahannya itu yang paling tinggi apa Bu? Di rankingnya tuh. Ya, yang pertama ada merokok Bu. Merokok di dalam rumah itu ranking 1. Iya, paling banyak. Kemudian ranking 2 itu makan buah dan sayur setiap hari. Ya, benar. Iya. Sayur baik Bu ya, buah ya. Terus nomor 3 Bu. Telur sing paling tinggi mana ya? Yang paling tinggi itu ASI eksklusif Bu. Nah di desa Kutan itu yang ASI eksklusifnya masih belum itu Bu, masih kurang Bu ya. Ranking 3 masih tinggi Bu masalahnya. Yang keempat, memberantas penyakit nyamuk. Memberantas penyakit nyamuk itu ya ranking 4 Bu, masih tinggi juga. Kemudian yang kelima, mencuci tangan. Nah kesadaran mencuci tangan juga Bu masih tinggi. Nah maka dari itu ya. Nah di sini Bu ada hasil SNB Madarzi ya. Yang Madarzi itu yang menimbang bayi dan balita di posyandu ada 129 dan yang ditimbang juga 129. Nah artinya 100% pada bayi dan balita ditimbang. Senjangannya 0. Kemudian bayi yang ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan itu ada bayi ditemukan ada 32, yang ASI saja cuma 27. Nah itu Bapak ya ulangi ya. Bayi 0 sampai 6 bulan itu ada 32 bayi yang umurnya 0 sampai 6 bulan. Nah, yang melakukan ASI saja tanpa ada susu formula dan lain-lain itu ada 27. Artinya masih ada bayi yang belum ASI.
iya masih ada campuran. Terus lanjut bayi 6 sampai 12 bulan juga ada 35, yang seterusnya ada 34. Terus makanan olahraga. Nah dari sini Bu yang paling tinggi satu ya itu masalah steatosis sama menggunakan garam yang berlodium itu masih kurang. Terus makan aneka ragam itu. Nah, Bu, lanjut selanjutnya di sini mau di itu Bu, hasil SND-nya kita tentukan masalahnya yang mau dibahas, mau yang mau diangkat itu apa dari permasalahan tadi. Pak RT, ada masukan Pak dari permasalahan tadi? Permasalahannya apa Bu?